Shalom. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh dalam perjanjian lama, yaitu tokoh tentang Nuh. Nama Nuh disebut sebanyak 41 dalam Kejadian pasal 5, yaitu ayatnya yang ke-29, dan memberi nama Nuh kepadanya. Lalu ayatnya yang ke-30, dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh. Lalu ayatnya yang ke-32, setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Lalu dalam pasal 6 ayatnya yang ke-8 berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan ayatnya yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Lalu ayatnya yang ke-10, Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Lalu ayatnya yang ke-13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Lalu ayatnya yang ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Dan pasal ke-7 ayat yang pertama, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu. Dan ayatnya yang ke-5, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan ayatnya yang ke-6, Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Dan ayatnya yang ke-7, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Lalu ayatnya yang ke-9, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu ayatnya yang ke-13, pada hari itu juga masuk, lalu serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama dengan dia ke dalam bahtera itu. Dan ayatnya yang ke-15, dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan ayatnya yang ke-16, dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Dan ayatnya yang ke-23, hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Lalu pasal ke-8 ayat yang ke-6, sesudah lewat 40 hari maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ayatnya yang ke-9, tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya dan pulanglah ia kembali. Lalu ayat yang ke-6, sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Dan ayat yang ke-9, tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Lalu ayat yang ke-11, menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar, dan dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Lalu ayatnya yang ke-13, B, kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Lalu ayatnya yang ke-15, berfirmanlah Allah kepada Nuh. Dan ayatnya yang ke-18, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya serta istri anak-anaknya. Lalu ayatnya yang ke-20a, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Seterusnya pasal yang ke-9 ayat pertama, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Dan ayatnya yang ke-8, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya bersama-sama dengan dia. Lalu ayatnya yang ke-17, berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Lalu ayatnya ke-18, anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Lalu ayatnya ke-20, Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Dan ayatnya yang ke-24, setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya,
Lalu ayatnya yang ke-28, Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Dan ayatnya yang ke-29, jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Dan pasalnya yang ke-10 ayat pertama, inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Jalan cerita atau narasi dari tokoh Nuh yaitu Nuh lahir ketika ayahnya Lamek berumur 595 tahun. Kisah Bahtera Nuh menurut kitab Kejadian pasal 6 sampai pasalnya yang ke-9 dimulai ketika Allah mengamati perilaku jahat manusia dan memutuskan untuk mengirimkan banjir ke bumi dan menghancurkan seluruh kehidupan manusia. Akan tetapi, Allah menemukan satu manusia yang baik, yaitu Nuh, seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan memutuskan ia akan melanjutkan garis keturunan manusia. Allah menyuruh Nuh untuk membangun sebuah bahtera dan membawa serta istrinya dan ketiga anaknya lelaki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, beserta istri-istri mereka. Selain itu, ia disuruh untuk membawa contoh dari semua binatang dan burung-burung di udara, jantan dan betina. Untuk menyediakan makanannya, ia diperintahkan membawa makanan dan menyimpannya di bahtera itu. Nuh dan keluarganya serta binatang-binatang itu masuk ke dalam bahtera, dan pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi selama 40 hari 40 malam lamanya. Banjir menutupi bahkan gunung-gunung yang tertinggi sekalipun hingga kedalamannya lebih dari 20 kaki, dan segala makhluk di bumi pun mati. Hanya Nuh dan mereka yang ada bersamanya di dalam bahtera itu yang selamat dan hidup. Setelah 150 hari, bahtera akhirnya berhenti di Gunung Ararat. Air terus menyurut, dan setelah sekitar 70 hari lagi, puncak-puncak bukit pun muncul. Nuh melepaskan seekor burung gagak yang terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Berikutnya Nuh melepaskan seekor merpati, tetapi ia kembali karena tidak menemukan tempat untuk mendarat. Setelah 7 hari lagi, Nuh kembali mengeluarkan burung merpati, dan burung itu kembali dengan sehelai daun zaitun di paruhnya, dan Nuh pun tahu bahwa air telah surut. Nuh menunggu 7 hari lagi dan mengeluarkan burung merpati itu sekali lagi. Kali ini burung itu tidak kembali. Lalu ia dan keluarganya serta semua binatang meninggalkan bahtera itu, dan Nuh memberikan kurban kepada Allah. Allah memutuskan bahwa ia tidak akan mengutuki bumi lagi karena manusia, dan tidak akan pernah lagi menghancurkan semua kehidupan dengan cara seperti ini. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah, dan ketika Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Kemudian nama tempat Pegunungan Ararat, yaitu di mana bahtera Nuh terkandas. Berikutnya perintah Allah terhadap Nuh, yaitu yang pertama dalam pasal 6 ayat 14 berkata, "Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam." Berikutnya yang kedua dalam ayat 15 berkata, "Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya." Lalu dalam ayat 16, "Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya, dan buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas." Lalu dalam ayat 21, "Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka." Dalam pasal 7 ayat yang pertama, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini." Lalu dalam ayatnya kedua, dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 jantan dan betinanya,
tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Lalu dalam ayat yang ketiga, juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betinanya, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Berikutnya janji Allah terhadap Nuh, yaitu dalam pasal 9 ayat 8 berkata, "Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia." Dan ayat yang ke-9, "Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu." Dan ayat yang ke-10, "Dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi." Lalu ayat yang ke-11, "Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi." Lalu ayat ke-12, "Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya." Lalu ayat yang ke-13, "Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi." Lalu ayatnya ke-14, 15, dan ke-17, "Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup yang ada di bumi." Lalu larangan Allah terhadap Nuh, yaitu Allah melarang Nuh agar tidak memakan darah hewan, seperti dalam pasal 9 ayat 4, "Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan." Kelebihan dan kekurangan Nuh, yaitu kelebihan dari Nuh adalah mampu melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera. Sedangkan kekurangan dari Nuh adalah tidak mampu mengendalikan dirinya ketika ia meminum anggur hingga mabuk dan telanjang di dalam kemahnya. Sekian dan terima kasih. Shalom.